Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldin dari Prodi PAIB yang akan menjelaskan materi tentang cara penggunaan huruf dan sekaligus akan menjelaskan pembagian-pembagian huruf dan juga akan menjelaskan nantinya penggunaan kata dalam bahasa Indonesia. Penggunaan huruf atau biasa dikatakan dibiah. Penggunaan huruf merujuk pada cara-cara benar dalam menggunakan huruf dalam penulisan, baik itu dalam hal huruf kapital, huruf kecil, maupun aturan penulisan huruf lainnya dalam bahasa tertentu. Adapun pembagian huruf, yakni yang pertama huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia dan terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Selanjutnya ada huruf konsonan. Huruf konsonan diartikan sebagai huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia dan terdapat 21 huruf konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, V, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya yakni gabungan huruf vokal. Terdapat 2 kaidah penulisan gabungan huruf vokal dalam EYD edisi 5 yang terbaru, yakni gabungan huruf vokal jenis monofton dan difton. Monofton adalah gabungan 2 huruf vokal yang dibaca menjadi 1 huruf. Gabungan huruf vokal monofton dilambangkan dengan huruf EU yang dibaca E. Contoh penggunaan gabungan huruf vokal monofton yakni ketika di awal kata yakni euri, dan ketika di tengah kata yakni saudati, dan ketika di akhir kata yakni sadeu. Selanjutnya hubungan huruf konsonan. Dalam bahasa, huruf konsonan adalah bunyi yang dihasilkan oleh hambatan atau penyempitan aliran udara dalam saluran suara, seperti ketika lidah menyentuh langit-langit mulut atau bibir bertemu satu sama lain. Adapun pembagian huruf konsonan bisa dikelompokkan berdasarkan tempat atau organ yang terlibat dalam pembentukannya. Yang pertama, bilabial, bunyi yang dibentuk oleh kedua bibir seperti B dan V, B dan P. Selanjutnya ada dental. Dental dibentuk oleh kontak antara lidah dan gigi seperti T dan D. Selanjutnya ada velar atau bunyi yang dibentuk di bagian belakang mulut seperti K dan G. Adapun pengelompokan berdasarkan cara artikulasinya. Konsonan juga bisa dikelompokkan menurut cara aliran udara dihambat, yakni pembagiannya yang pertama ada plosive atau udara ditahan sejenak dan kemudian dilepaskan dengan tiba-tiba seperti P, B, T, dan D. Yang kedua ada frikatif atau udara dilewatkan melalui celah sempit sehingga menghasilkan gesekan seperti V dan V. Selanjutnya ada yang ketiga yakni nasal atau udara dikeluarkan melalui hidung seperti N, dan NG. Adapun pengaruh konsonan terhadap bunyi, konsonan yang berkaitan dalam sebuah kata bisa mengaruhi cara bunyi tersebut diucapkan.
Selanjutnya ada huruf miring. Penggunaan menekankan kata atau frasa digunakan untuk menekankan bagian tertentu dalam kalimat. Yang kedua, judul karya. Untuk menulis judul buku, film, atau karya seni menggunakan huruf miring. Yang ketiga ialah istilah asing. Menyebutkan kata atau frasa dari bahasa asing harus menggunakan huruf miring. Selanjutnya ada jenis huruf tebal dan bentuk penggunaan. Kapan digunakan? Yang pertama yakni ketika ingin menekankan kalimat atau kata, digunakan untuk memberikan penekanan lebih pada teks tertentu. Yang kedua, judul atau subjudul untuk menandai bagian penting dalam dokumen. Selanjutnya ada penulisan kata. Penulisan kata yang benar sangat penting dalam bahasa Indonesia untuk menjaga kejelasan dan keseragaman dalam komunikasi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah bentuk kata yang belum mengalami perubahan atau tambahan, imbuhan, pengulangan, atau gabungan dengan kata lain. Contoh kata dasar yakni buku, dasar dari kata perbukuan atau membukukan. Selanjutnya ada kata turunan. Kata turunan adalah kata yang berasal dari kata dasar yang mengalami proses morfologis. Adapun jenis-jenis kata turunan yakni yang pertama, kata berimbuhan awal atau kata dasar ditambah imbuhan di awal kata. Contohnya, baca menjadi membaca. Selanjutnya ada kata berimbuhan akhir, kata dasar yang ditambahkan imbuhan di akhir kata. Contohnya, besar menjadi besarkan. Selanjutnya ada kata berimbuhan sisipan, imbuhan ditambahkan di dalam kata dasar. Contohnya, kata dasar gigi mendapatkan sisipan er sehingga menjadi gerigi, yang berarti sesuatu yang menyerupai gigi. Selanjutnya ada kata berimbuhan gabungan atau kata yang terdapat imbuhan di awal dan di akhir kata sekaligus. Contohnya, ajar menjadi mengajari. Kata dasar ajar mendapatkan awalan meng dan akhiran i yang bermakna memberikan pelajaran. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses memisahkan kata menjadi suku kata dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dan penulis, terutama ketika kata tersebut harus dipindahkan ke barisan berikutnya dalam teks. Selanjutnya kita masuk ke materi singkatan. Singkatan dalam bahasa Indonesia adalah bentuk pemendekan dari satu atau beberapa kata yang dipakai untuk menghemat ruang, waktu, ataupun penulisan. Selanjutnya kita beralih ke angka dan bilangan. Angka adalah simbol yang digunakan untuk mewakili bilangan seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan adalah konsep matematika yang menunjukkan kuantitas atau jumlah. Angka adalah lambang atau simbol, sedangkan bilangan adalah konsep kuantitas. Selanjutnya kita pindah ke materi kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau frasa benda. Adapun jenis-jenis kata ganti yakni yang pertama, kata ganti orang, menggantikan nama orang atau pihak. Contohnya, orang pertama digantikan menjadi saya, aku, kita, atau kami. Selanjutnya untuk orang kedua bisa digantikan kamu, anda, ataupun kalian. Dan juga orang ketiga bisa digantikan dia, mereka, atau beliau. Selanjutnya kita pindah ke pembahasan kata sandang. Kata sandang adalah kata yang digunakan untuk membatasi atau mengkhususkan kata benda. Adapun jenis-jenis kata sandang, yang pertama kata sandang tidak tentu.
mengacu pada sesuatu secara umum atau tidak spesifik. Contohnya sebuah, seorang, atau seekor. Contoh sebuah buku. Buku yang tidak spesifik atau bukunya tidak pasti. Selanjutnya ada kata sandang tertentu, menunjukkan sesuatu yang spesifik atau lebih jelas. Contoh kalimatnya si ataupun sang. Contohnya si kancil. Kancilnya spesifik ataupun karakter tertentu atau jelas. Kata sandang membantu memperjelas makna kata benda dalam konteks